gasifikasi. Cara ini dilakukan dengan memanaskan sampai dengan temperatur 1000 derajat Celcius. Gas yang dihasilkan mempunyai komposisi yang berbeda-beda tergantung pada kondisi proses dan kadar air dari bahan asal. Prinsip gasifikasi kayu sebenarnya sama dengan gasifikasi batu bara, namun kandungan oksigen dan hidrogen pada kayu lebih tinggi. Pencernaan atau digestion merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh selulosa yang merupakan 50% penyusun kayu dalam bentuk bahan serat atau fibros, poliose atau hemiselulosa, dan lignin. Selulosa yang merupakan bahan yang digunakan untuk pulp sebagai bahan dasar pembuatan kertas yang kemudian diproses lebih lanjut menjadi berbagai jenis kertas, karton, hasil olahan selulosa, serta rayon. Poliose dalam bentuk pulp kertas atau kertas berperan sebagai perekat alam yang memperkuat ikatan antara serat ke serat sehingga menambah kekuatan. Sedang lignin yang merupakan hasil ikutan dalam pembuatan pulp digunakan sebagai komponen serat dalam pulp mekanis, semikimia, dan kimia tanpa pemutihan, sumber penting bagi energi, sebagai bahan baku untuk produk polimer, dan sebagai bahan awal untuk senyawa berbobot molekul rendah. Kerusakan hutan. Dilihat dari banyaknya cara pemanfaatan kayu atau biomasa hutan, tidak mengherankan jika terjadi pengeksploitasian hutan secara besar-besaran. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, banyak negara yang mengundang investor perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing untuk menanamkan modalnya dengan alasan mengelola hutan. Semenjak itu terjadi perusakan hutan yang disusul dengan perusakan lapisan tanah subur paling atas. Perusahaan yang diberi konsesi hutan melakukan penebangan hutan dengan menggunakan mesin modern seperti gergaji mesin berantai, sehingga dalam sekejap pohon-pohon yang ada sudah bertumbangan. Selanjutnya yang tersisa hanyalah tunggul-tunggul pohon besar yang menjadi monumen kehancuran hutan. Oleh karena proses alami penghutanan kembali berlangsung lama, maka pada waktu musim hujan, air yang tercurah menyapu tanah yang telah terbuka dan menghanyutkan unsur hara yang tipis tersebut. Untuk negara Indonesia, dilaporkan sebenarnya mempunyai 120 juta hektar hutan. Namun, semenjak industri kayu hutan dibuka dan berkembang pesatnya industri kayu lapis, telah berpuluh juta hektar hutan yang telah dibabat dan menjadi gundul. Bertambah tingginya harga kayu di luar negeri, bertambah cepat pula proses pembabatan hutan dilakukan. Hal ini berarti bahwa kerusakan hutan disebabkan oleh adanya campur tangan manusia. Ahli pelestarian lingkungan hidup Norman Myers pada tahun 1980-an sudah mengatakan, berdasarkan laju penebangan kayu di hutan-hutan di Indonesia, jika tidak dilakukan penanganan yang serius terhadap hutan, maka dalam waktu beberapa puluh tahun mendatang, hutan di Indonesia akan habis.